Bagaimana caranya supaya kita dapat ihsan? Yang pertama adalah, teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Nah, inilah tema kita hari ini, saudara-saudara, yaitu tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah engkau mentaati Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Jadi ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau mentaati Allah, engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, tapi kalau kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, ketahuilah bahwa sungguhnya dia melihat kamu. Saudaraku rahimakumullah, semua kita ingin mencapai ihsan dalam beramal. Namun kita harus menempuh cara-cara yang benar bagaimana untuk mencapai ihsan. Bagaimana caranya supaya kita dapat ihsan? Yang pertama adalah muraqabatullah. Kita harus merasa dikontrol oleh Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah kepada Allah, engkau mentaati Allah seakan-akan engkau melihatnya. Muraqabatullah. Engkau menyadari bahwa Allah melihatmu. Bahwa Allah melihatmu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui kemana mata melirik. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ketika sendirian bil ghaib, tetap takut pada Allah, tetap yakin Allah melihat. Perhatikan, Allah melihat kamu. Ya Allah, suatu hari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keliling di sebuah tempat di padang Sahara, ketemu dengan seorang anak muda. Lalu anak muda ini ditanya oleh Umar, apa yang kamu kerjakan? Mengembala kambing. Berapa kambingmu? 10. Dulu waktu pertama kali menerima kambing dari majikanmu berapa? 1. Sekarang sudah berapa? 10. Majikanmu tahu enggak jumlah kambingmu? Enggak tahu. Berarti kalau kamu jual 1, majikanmu enggak tahu? Enggak tahu. Boleh dong aku beli 1. Kata anak muda ini, enggak, aku enggak mau. Loh, majikanmu kan enggak tahu. Apa kata anak muda? Allah yarani. Allah melihat aku. Perhatikan, merasa dikontrol oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Kalau di pesantren ada ustadz, tidak ada ustadz, tetap soleh. Itu namanya merasa dikontrol oleh Allah. Tapi kalau dia ternyata tidak ada ustadz, dia tidak patuh. Ada ustadz dia patuh, nah ini berarti dia tidak punya jiwa muraqabatullah. Merasa dilihat oleh Allah, merasa dikontrol oleh Allah. Sendirian tetap soleh, tidak ada orang tetap soleh. Ada orang tetap soleh, itu namanya muraqabatullah, dia merasa dilihat oleh Allah. Jadi kehadiranku di dunia, aku mentaati Allah. Ini penting dalam hidup untuk kita menjadi manusia ihsan. Ihsan artinya apa? Yang terbaik.
Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah, jadilah yang terbaik, yang ihsan. Jujurlah sahabatku. Jangan sekali-kali berbohong. Sekali berbohong, seseorang akan terus berbohong. Sekali berbohong tidak ketahuan, dia nanti berbohong lagi. Dia akan terus-menerus berbohong. Ingat, muraqabatullah, merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi orang-orang yang istiqomah, yang konsisten. Ini yang pertama. Kalau kita ingin berbuat ihsan, lakukan muraqabatullah, merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita bisa berbuat ihsan adalah ihsanun niyyah, perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat, setiap amal tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya setiap orang tergantung niatnya. Sekalipun sebuah amal besar, tapi niatnya salah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sebuah amal nampak kecil, tapi ketika dia ikhlas karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Maka perbaiki niat, perbaharui niatmu, lakukan karena Allah, jangan sampai karena makhluk. Ikhlaskan karena Allah, ihsanun niyyah. Banyak orang capek-capek, tapi ternyata tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya hanya untuk update status. Akhirnya berlomba-lomba untuk yang sia-sia, tidak ada isinya, tidak ada pahalanya. Kenapa? Tujuannya hanya untuk mencari subscribers, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ihsanun niyyah, kerjakan sebuah amal karena niat, karena Allah. Perbaiki niat, jangan sampai salah. Rugi kita capek-capek melakukan sesuatu tapi tidak ada gunanya. Saudaraku rahimakumullah, ini hidup Allah beri sekali saja. Kalau kita gagal di hidup ini, berarti gagal selamanya di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, supaya kita berbuat ihsan adalah ihsanullah. Sadari bahwa Allah Maha baik kepada kita, sehingga kita ingin membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa banyak orang kurang bersungguh-sungguh mentaati Allah? Karena dia tidak menyadari bahwa Allah baik. Ihsanullah. Ingat ini, kebaikan Allah. Allah mengasih mata, Allah mengasih tangan, Allah mengasih kaki, Allah memberikan kesehatan. Ini semua tak ternilai. Memang Allah nggak ngasih uang langsung seperti bos. Ya, banyak orang merasakan kebaikan bos, sehingga kalau bos dipatuhi, ditaati, bersungguh-sungguh mentaati bos, sampai pun jam 2 malam disuruh bos berangkat keluar kota, keluar negeri, berangkat, gak capek-capek. Suruh kata bos lembur, siap. Karena apa? Dia menyadari ihsan bos. Coba balik, ya. Sadari bahwa Allah yang maha baik, Allah yang berikan kesehatan. Coba Allah cabut akalnya, dia jadi gila, gak bisa kerja. Allah cabut kesehatannya, jadi sakit, gak bisa bekerja. Jadi sebetulnya kita bisa bekerja itu karena Allah, karena kebaikan Allah, ihsanullah. Sadari bahwa Allah maha baik, sehingga kita merasa berhutang jasa kepadanya. Saudara-saudara, dari ketiga hal ini, ingat, muraqabatullah. Yang kedua, ihsanun niyyah. Yang ketiga, ihsanullah, merasa dikontrol oleh Allah. Niat yang baik, merasakan kebaikan Allah, menyadari kebaikan Allah, maka dia berpikir untuk membalas kepada Allah dengan 3 hal. Yang pertama, ikhlasun niyyah. Dia akan beramal dengan ikhlas. Nah, apa ciri bahwa dia ikhlas? Dia akan istiqomah, dia akan konsisten. Gak peduli digaji gak digaji, dia beramal karena Allah. Yang kedua,
itqanul amal. Kalau dia bekerja, dia akan bekerja dan maksimal. Karena dia ihsan. Jadi orang ihsan tuh kalau kerja maksimal, bukan setengah-setengah. Karena dia bukan pura-pura. Dia bukan seorang munafik yang pura-pura. Dia yakin bahwa apa yang dia kerjakan ketahuan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Kalau dia berkhianat, maka dia akan ditegur oleh Allah. Maka dia akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas yang baik. Namanya itqan. Itqan artinya kerja maksimal, kerja optimal, kerja dengan rapi. Itqan. Itqanul amal. Amalnya dengan maksimal. Terus yang ketiga adalah jaudatul ada. Bahwa ketika dia melaksanakan dengan baik. Dia pertimbangkan kata-kata, jangan sampai menyinggung orang. Memperbaiki ia, membina ia, tapi tidak menyakiti orang. Maka kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, hubbu minallah, dapat surga, ajr minallah, dapat pertolongan Allah, nasr minallah, maka berihsanlah beramal dalam segala hal, baik amal pribadi maupun amal dakwah, semua kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena itu tidak cukup seorang hanya mengaku beriman, mengaku muslim, tapi nggak ihsan. Karena ini yang menentukan dari ketiganya ini. Inilah tampilan, inilah kualitas dari hakikat keislaman kita. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.